Shalom, selamat sore kaum wanita Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo. Bagaimana kabar sore hari ini? Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh ada bersama-sama untuk beribadah secara online di tempat kita masing-masing. Saya juga mendapat kesempatan yang baru kali ini ya, untuk saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau hari-hari biasa saya bekerja sehingga tidak bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga tidak bisa beribadah dengan kaum wanita yang ada di Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita boleh beribadah secara online di rumah masing-masing. Kita akan menaikkan pujian kita, Pertolonganmu. Syukur kami kepada Engkau Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, untuk pertolongan, untuk penyertaan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya itu. Terima kasih sore hari ini kami boleh bersama-sama menyatukan hati kami untuk kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing secara online.
Bila Tuhan Yesus sendiri akan campur tangan, Tuhan yang akan menolong setiap kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami, yang kami mau beralaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan sore hari ini mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 6. Kita akan membuka ayat ini. Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menumai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bagung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami yang namanya takut atau khawatir di dalam kehidupan kita? Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya takut, yang namanya khawatir di dalam kehidupan kita. Mungkin dari anak kecil sampai orang yang sudah dewasa pun pernah mengalami yang namanya takut atau khawatir ataupun cemas di dalam kehidupan kita. Mungkin anak-anak kecil, mereka akan takut, ya, mereka akan takut ketika mereka ada di dalam suatu situasi yang baru buat mereka. Mereka akan khawatir ketika orang tuanya pergi dari rumah. Mereka akan mencari orang tuanya, di mana keberadaan orang tuanya. Sedang orang tua akan khawatir ketika anaknya tidak mau belajar, atau ketika anaknya tidak pulang ke rumah padahal sudah larut malam. Demikian juga kepada anak-anak remaja, mereka juga dihinggapi rasa takut, rasa khawatir ketika mereka sudah lulus sekolah, hendak mencari pekerjaan, dan itu sulit buat mereka, sehingga mereka takut dan khawatir jika mereka tidak mendapatkan pekerjaan.
ketakutan, kekhawatiran melanda hampir dari anak-anak sampai ke orang yang sudah dewasa. Demikian juga dengan situasi dan kondisi yang saat ini terjadi ya, dengan adanya virus corona yang mewabah di berbagai negara sampai ke Indonesia juga mengalami hal itu. Bagaimana orang mulai khawatir, mulai takut, mulai cemas. Mungkin kalau di peringkat ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu mungkin mendapat peringkat yang pertama, karena hampir semua orang mengalami yang namanya takut, khawatir, dan cemas. Ada beberapa orang yang mengambil langkah atau tindakan, mereka melakukan tindakan yaitu memborong atau menimbun bahan-bahan makanan, karena mereka khawatir jika ke depan mereka akan kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan. Kalau mereka yang memiliki uang, mereka bisa menimbun bahan makanan, sedangkan orang-orang yang tidak memiliki uang, mereka tidak bisa melakukan hal itu. Ketika ada orang-orang yang menimbun bahan makanan, maka itu akan menyulitkan orang-orang lain, orang-orang yang kekurangan, karena itu akan berdampak kepada mereka. Dengan banyaknya orang yang menimbun, maka akan terjadi kelangkaan bahan makanan dan juga harga-harga akan naik. Itu yang terjadi di beberapa wilayah atau daerah karena ketakutan, karena kekhawatiran tidak ada bahan makanan. Demikian juga mereka khawatir, mereka takut jika tidak ada masker, sehingga mereka mulai menimbun, memborong masker untuk kepentingannya pribadi, sehingga menjadi kelangkaan masker di pasaran. Awalnya mungkin masker harganya cukup murah sekali. Kalau saya di depan pabrik itu membeli satu itu cuma 1.000. Tapi setelah adanya kelangkaan masker, tidak ada yang jual masker. Sehingga dengan adanya kelangkaan ini juga mempersulit tenaga medis. Mereka kesulitan untuk mendapatkan masker. Padahal mereka memerlukan masker itu untuk alat pelindung diri. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang ada di sekeliling kita, yang terjadi saat ini, mungkin di tangga kita, di kiri kanan kita, ataupun di berita-berita yang sering kita dengar, itu yang terjadi di sekeliling kita. Bahkan ketika orang mau keluar rumah aja sudah khawatir jika harus ketemu nantinya dengan orang-orang yang punya virus corona. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita pada sore hari ini, di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Firman Tuhan mengatakan untuk kita tidak khawatir, untuk kita tidak khawatir dengan hidup kita, dengan apa yang harus kita makan, dengan apa yang harus kita minum, bahkan apa yang kita pakai. Karena
Tuhan akan memenuhi setiap apa yang menjadi keperluan kita. Kalau firman Tuhan katakan burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Mereka yang tidak bekerja, mereka yang tidak memintal, bagaimana Tuhan memelihara setiap mereka. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan akan memelihara kehidupan setiap kita. Karena itu Tuhan ingatkan kita untuk setiap kita tidak khawatir dengan kehidupan kita. Kita boleh mempercayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kita, akan memberi yang terbaik kepada setiap kita. Di dalam ayat yang ke-27 katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi, kalau kita khawatir, apakah dengan khawatir itu akan membuat kita damai sejahtera? Apakah dengan khawatir itu akan membuat kita lebih tenang? Tidak. Karena dengan kita khawatir akan membuat setiap kita menjadi semakin khawatir dan semakin takut. Kekhawatiran tidak akan menyelesaikan setiap persoalan, setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu, kita diingatkan oleh Tuhan untuk kita tidak khawatir terhadap apapun juga yang ada di depan kita. Kita harus menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan menolong setiap kita, karena itu janji yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Karena itu jangan khawatir di dalam kehidupan setiap kita. Kita percayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Percaya penuh ke dalam tangan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-33 ini merupakan rahasia yang Allah berikan kepada setiap kita. Ini adalah kunci yang Tuhan berikan kepada setiap kita, ada di dalam ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ternyata kunci agar kita tidak khawatir, agar kita tidak takut, adalah untuk kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena dengan mencari kehendak Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan Tuhan tambahkan kepadamu. Amin. Mari kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Sore hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan setiap kami untuk kami tidak khawatir terhadap hidup kami, untuk kami boleh mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan menolong di dalam setiap permasalahan, setiap keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kami mempercayakan Tuhan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan Yesus sendiri akan campur tangan, Tuhan yang akan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami mau perhalaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.